Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Narendra dengan NIM 2021 1034 0311 203. Saya di sini ingin mereview sebuah buku yang berjudul Risalah Islam yang Berkemajuan, yang merupakan keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah 2022. Buku yang diterbitkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menjelaskan tentang Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang menghasilkan keputusan tentang Risalah Islam Berkemajuan. Konsep dan pemikiran tentang Islam berkemajuan sejatinya itu bukan hal yang baru dalam Muhammadiyah. Yang pertama, secara substantif dan peristilahan, konsep Islam berkemajuan yang memiliki rujukan kesejarahan pada pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan pemikiran resmi Muhammadiyah sesudahnya, yang memperkenalkan kata kemajuan, memajukan, dan berkemajuan. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran Islam berkemajuan ini secara lebih sistematik dirumuskan dalam Muktamar ke-46 Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta sebagai bagian dari Pernyataan Muhammadiyah abad kedua. Islam berkemajuan disebutkan sebagai pandangan keislaman, yang antara lain mengandung pemikiran sebagai Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan takjid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama sebagai fondasi dan pusat inspirasi yang menyatu dalam sudut denyut nadi gerakan. Di Muhammadiyah sendiri berkeyakinan bahwa Islam sebagai risalah yang dibawa para nabi hingga nabi akhir zaman adalah agama Allah yang lengkap dan sempurna. Islam selain mengandung ajaran berupa perintah dan larangan, tetapi juga petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Penjelasan tadi merupakan sedikit cuplikan dari review buku Risalah Islam Berkemajuan. Di dalam buku Risalah Islam Berkemajuan sendiri terdiri dari beberapa bab, lebih tepatnya 5 bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua konsep dasar Islam berkemajuan yang membahas tentang karakteristik Islam berkemajuan dan manhaj Islam berkemajuan. Untuk bab tiganya membahas gerakan Islam berkemajuan dengan subbab gerakan dakwah, gerakan tajid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Untuk bab 4-nya itu pengkhidmatan Islam berkemajuan dengan subbab perkhidmatan keumatan, perkhidmatan kebangsaan, perkhidmatan kemanusiaan, perkhidmatan global, dan perkhidmatan masa depan. Untuk bab 5-nya sendiri yaitu penutup yang ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, di sini kita akan membahas tentang kata-kata yang ada di dalam buku ini. Yang pertama adalah tauhid. Bertauhid harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan pengisapan antar manusia. Bersikap kritis terhadap ketimpangan dan kemungkaran, serta pada saat yang sama menyamaikan benih-benih kebenaran dan kebaikan, seperti perdamaian, keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Tauhid mengajarkan keikhlasan dalam beramal, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan membuang jauh-jauh kesombongan dan penggunaan segala cara untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan yang hanya berjangka pendek dalam topeng kesalahan. Rasul adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang menggambarkan diri Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang harus dicontoh dalam memahami dua sumber tersebut. Di dalam buku ini dijelaskan untuk memahami dua sumber tersebut harus diperlukan pemahaman terhadap teks-teks, pemikiran yang maju, dan
ilmu pengetahuan yang luas. Yang kedua, kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad merupakan bagian yang sangat penting dalam melaksanakan tajdid, yang bermakna pembaruan baik dalam bentuk permurnian maupun dinamisasi dalam pemahaman dan pengamalan agama. Tajdid diperlukan karena pemahaman agama selalu membawa tantangan zaman dan situasi masyarakat yang terus berubah. Islam adalah muatan wasatan yang mengandung makna unggul dan tegak. Islam itu sendiri sesungguhnya adalah agama wasatiyah yang menolak ekstremisme dan dalam beragama dan sikap sosial, baik dalam bentuk sikap berlebihan maupun sikap pengabaian. Karena Islam adalah agama wasatiyah, maka harus menjadi ciri yang menonjol dalam berpikir dan bersikap umat Islam. Di tengah-tengah maraknya pertentangan dan memusuhan dunia ini, Islam harus diajarkan sebagai pendorong bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan. Dan di tengah-tengah situasi ketidakadilan, maka ia harus ditampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Islam harus dihadirkan sebagai kekuatan yang membawa kesejahteraan, pencerahan, dan kemajuan universal. Lalu untuk sumber ajaran Islam, di buku ini dijelaskan bahwa penggalian terhadap makna dari dua sumber itu dilakukan dengan memanfaatkan akal, warisan intelektual, dan ilmu pengetahuan tanpa terikat pada mazhab tertentu dari sekian mazhab atau pendapat yang telah berkembang. Untuk gerakan Islam sendiri, konsep dasar tersebut telah dan akan diimplementasikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam gerakan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan menjadi penuntun dasar bagi gerakan kemajuan. Lalu ada mandat manusia. Di buku ini dijelaskan bahwa semua persoalan kehidupan manusia seperti ketidakadilan, permusuhan, kemiskinan, dan kebodohan adalah tantangan bagi gerakan dakwah pencerahan yang harus dihadapi untuk menegakkan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dan berilmu. Sementara itu, sasaran kedua adalah mereka yang masih diperkenalkan dengan agama Islam, dan dengan demikian dakwah berguna untuk menciptakan situasi bagi lahirnya hidayah sehingga mereka mengetahui keunggulan dan kebenaran Islam. Mereka yang menolak ajaran kebenaran harus tetap dihargai sebagai sikap untuk menjamin kebebasan beragama. Sebab bentuk dakwah ini merupakan tanggung jawab suci seluruh umat Islam pada umumnya, dan kelompok terpilih pada khususnya dengan janji Allah bahwa mereka inilah yang akan memperoleh kejayaan. Untuk gerakan tajdid sendiri, di buku ini dijelaskan bahwa para ulama pada masa-masa lalu telah melakukan tajdid untuk mengatasi kebekuan umat Islam dan menjalankan agenda pembaruan untuk menjawab tantangan zaman, agar misi Islam sebagai rahmat bagi semuanya tetap benar-benar terwujud. Lalu di buku ini juga membahas tentang gerakan ilmu. Lalu umat Islam merupakan manusia penduduk dan juga perkhidmatan kebangsaan. Di perkhidmatan kebangsaan sendiri, Islam berkemajuan mengandung makna keharusan setiap warga negara untuk berkhidmat dalam membangun bangsa dan negara. Kewajiban itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari pandangan bahwa Indonesia adalah darah ladi wa al-syahada. Rumusan tersebut adalah fikih al-syiah yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47 di Makassar pada 2015. Dan di buku ini juga dijelaskan kedermawanan Islam modern itu dipraktikkan dan dikategorikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri mengategorikan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak dan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Orang-orang yang mengalami diskriminasi, ketidakadilan, marginalisasi, pelemahan, penghinaan, dan persekusi karena perbedaan keyakinan atau politik ke dalam kelompok neo-Mustafa. Muhammadiyah terus-menerus mengelorakan seluruh elemen bangsa agar segera mengambil tindakan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu bentuk perkhidmatan Muhammadiyah adalah menolong kesengsaraan umum dalam hal penguatan masyarakat. Muhammadiyah memberikan perhatian besar terhadap masyarakat petani, nelayan,
buruh tani, buruh pabrik, dan masyarakat lain yang mengalami peminggiran di pedesaan maupun perkotaan. Muhammadiyah hadir di tengah mereka untuk memberikan pelatihan keterampilan dan memfasilitasi perkembangan potensi individual, kemitraan dan jejaring sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan kepribadian agar mereka menjadi berdaya, sejaya, sejahtera, dan berkeadaban. Sekian review dari buku yang berjudul Risalah Islam Berkemajuan. Untuk yang ingin membaca lengkap buku Risalah Islam Berkemajuan bisa langsung klik link di bawah ini di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.